Selamat datang di Special Edition di mana kita akan membahas satu tema saja ya soalnya di video yang kali ini gitu teman-teman. Dan pembahasan kali ini itu kita akan membahas tentang YouTuber yang tiba-tiba berubah menjadi pembunuh nih soalnya. Ini macam-macam, ada YouTuber, TikToker juga nih. Ada YouTuber dan TikToker, pokoknya influencer lah gitu ya. Kan kalau influencer dan TikToker yang tiba-tiba berubah menjadi penipu kan banyak tuh soalnya. Tapi kalau yang jadi pembunuh itu agak jarang. Agak jarang. Dan kali ini kita akan ceritakan lumayan banyak ya soalnya listnya ya. Benar. Dan ini followernya juga banyak-banyak. Ada yang hampir jutaan juga loh. Sampai jutaan ada pokoknya ada hari juga. ini. Gila. Oke, tapi di TikToker yang akan kita bahas kali ini tidak membagi-bagi iPhone, tapi pasti saja. Jadi untuk Anda yang menunggu-nunggu dibagi iPhone silakan ke channel sebelah. Oke. Ayo gitu mending kita langsung aja mulai. Selamat datang di Special Edition dari Di Atas 12. Yang pertama nih ada seorang TikToker yang bernama Mr. Prada ya kan. Jadi orang ini adalah orang berkulit hitam yang bernama Terion Ismael Thomas. Dia sangat populer sekali di TikTok Sering nge-upload video-video ngejokes gitu ya kan. Followersnya sampai jutaan bahkan komedi nih padahal ya. Komedi lucu-lucu lah gitu. Pada awal bulan Oktober tahun 2024, si Terion ini ditangkap terkait dengan pembunuhan dari seorang terapis berumur 69 tahun yang bernama William Nicholas Abraham. Semua ini terjadi di Baton Rouge, Louisiana. Jadi ceritanya gini di suatu hari korban ini ditemukan dengan keadaan kepala luka parah dan dengan tubuh yang dibungkus oleh terpal di pinggir jalan raya. Di pinggir jalan ya kan. Polisi yang datang ke lokasi juga menemukan banyak sekali darah. Akhirnya diinvestigasi dong sama polisi ya kan. Kemudian polisi menduga pelakunya adalah si Mr. Prada ini atau si Terion ini Hingga akhirnya polisi datang ke lokasi ya kan. Which is lokasinya adalah apartemennya Terion. Polisi menemukan banyak darah dan juga sejumlah senjata tajam yang menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah pertikaian hebat di apartemennya Terion. Dan juga ada saksi mata yang melaporkan kalau mereka itu melihat si Terion sedang menyeret sesuatu yang dibungkus kain ke mobil korban dan kabur dengan mobilnya itu. Hubungan antara Terion dan korban ini jujur masih debatable ini, masih nggak jelas ini. Bahkan sampai sekarang orang-orang tuh belum tahu si Terion ini pernah kenal sama si korban itu apa enggak gitu. Jadi masih nggak jelas gitu hubungannya. Tapi ada sebuah dugaan ini dari netizen bahwa si terapisnya ini atau psikolognya ini itu pernah melecehkan si Terion. Ada dugaan begitu karena psikolognya ini itu dulu pernah kena tuduhan gitu tuduhan kalau dia tuh melecehkan anak berumur 11 tahun. Dulu nih tapi ya kan. Banyak netizen yang berpikir bahwa ya ini si Terion lagi mau balas dendam ke si psikolog ini gitu. Mungkin dia pernah dilecehkan psikolog ini gitu kan. Terion kini menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 2 second degree murder. Tingkat 2 ya. Dan masih menjalani proses hukum bahkan sampai sekarang. Jadi belum selesai. Nanti sidang dia selanjutnya itu di Oktober 8. Sidang yang selanjutnya. Oktober 8 ya. Jadi masih dia belum dijatuhkan hukuman lah pada dia gitu loh. Berarti motifnya pun belum terbuka secara ini kali belum terbuka secara umum motifnya gitu. Karena dia masih mendebat kan. Dia bukan pelakunya gitu kan, anggapannya masih debat lah. Belum ditemukan bukti bahwa ya satu dia itu motifnya apa ya kan. Masih nggak tahu, masih debatable. Dia yang kedua dia tuh hubungannya apa dengan si psikolog ini. Itu sampai sekarang masih belum kebuka ke massa ya, media massa lah at least. Pas udah ketangkep sih baru ketahuan sih. Maksudnya pas udah tuntutannya ketok palu baru ketahuan biasanya ya. Biasanya gitu baru ketahuan. Dan ini kan sudah berjalan 1 tahun sebenarnya, hampir 1 tahun lah. Dari tahun 2024 kan. Hampir setahun berjalan udahan, tapi masih belum jelas juga nih kasus ini ya kan. Gitu. Tapi ya saat ini Terion ditahan. Karena followernya banyak ini orang ya. Followernya banyak ya. Followernya banyak, jutaan pengikut lah pokoknya. Ada jutaan lah, mungkin sekitar 4,3 jutaan follower gitu. Nanti kita tongolin di sini followernya dia berapa. Oke, gila ya. Terapis ya. Harusnya yang maksudnya bukan mengayomi sih bahasanya ya. Yang konsul apa segala macam, ada mental issue apa segala macam kan konsultasinya ke terapis ya. Benar. Cuma emang kalau kena harassment sih ya berat juga sih emang. Iya berat juga, makanya karena si Mr. Prada ini ya tampilannya seperti orang terkena gangguan mental memang gitu loh. Karena pernah motong-motong rambutnya jadi nggak karuan gitu. Alisnya potong abis gitu loh. Kayak seperti orang ada gangguan mental lah gitu. Maksudnya kalau alis dihabis tuh kayak gangguan mental gitu maksudnya? Enggak, itu kan salah satu contohnya doang. Ada yang pengen ngeliat setan juga kan. Iya benar. Siapa tahu buat ini kan. Atau pengen ditato kan biasa. Tato alis kan pasti selalu dicukur kan. Iya benar. Walaupun astagfirullahaladzim itu menato alis gitu ya. Astagfirullah.
banyak motifnya, Banyak, tapi dia banyak. terlihat seperti dia mengalami gangguan mental gitu. Ya Ya kan? Ya. Nggak tahu apa yang terjadi dengan psikolognya sampai dia melakukan hal gila seperti itu, Son. Sampai Enggak, maksudnya dibungkus pakai terpal dan ditinggalin di pinggir jalan, Son. Masalahnya kan anggapannya orang yang profesional yang kayak tadi itu terapis kan. Jadi polisi kalau ngeliat, wah pas dilihatinnya kan identitasnya terapis nih, pasti dicek kan jam konsul terakhirnya kan. Iya benar. Iya, segampang itu loh maksudnya loh. Walaupun dia itu pertikaiannya terjadi di apartemennya Terion. Iya. Maksudnya Jangan-jangan di luar jam konsul, kan nggak ada psikolog konsul datang ke rumahnya lu misalnya gitu. Saya mau konsul terus psikolog yang datang sini. Kan lu yang datengin psikolog harusnya. Beda-beda sih, tergantung budget sih, balik lagi sih. Ya. Iya kan. Nggak tahu sih. Nggak umum lah, tapi itu Nggak sesuatu umum yang ya. tidak umum dilakukan. Biasanya ya lu yang datang ke tempat dia dong, iya kan? Ini malah dia yang Fishy datang ya, ke kaki apartemen, ya kan? Terus berantem di situ sampai kejadian begini gitu. Make sense. Gila banget, padahal followersnya banyak dan kontennya komedi, tapi ternyata ngeri juga ya. Orang ternyata ya tidak tertebak gitu. Tebak. Oke, selanjutnya Zed, gue bakal cerita tentang seorang YouTuber kali ini Zed. Yes. Ya, ini adalah Samantha Wolford. Samantha Wolford. Yes, oke. cewek kan. Jadi dia ini sebenarnya awalnya dia ini punya 2 anak ya kan, kembar nih. Punya anak kembar dari hubungannya pas dia zaman SMA ya kan. Akhirnya dia ketemu seorang pria nih, ya kan, namanya Ernie ya kan. Sama Ernie ini udah selama melakukan hubungan apa segala macam, punya lagi kembar lagi sih. Oh gitu. Punya anak kembar lagi. Oh. 2 lagi, 4 tuh. Ini udah semua tuh. dilakukan tanpa menikah nih? Belakangan menikahnya. Oh, Belakangan. udah ada Nggak anak baru menikah. langsung, yes. Stop, Ya kan? lanjut. Udah punya 2 anak, punya anak jadi 4 ya kan, nambah 1 lagi, jadi 5 ya kan. Nah buat memenuhi kebutuhan, akhirnya Samantha ini ya udahlah coba-coba jadi YouTuber ya kan. Ternyata lumayan naik. Side job gitu ya Side awalnya. job ya kan, walaupun ya suaminya ya penghasilannya pasti di bawah istrinya lah inilah. Ya kan, tapi ini kan sebenarnya niatnya untuk membantu. Makin lama makin terkenal, akhirnya dia dibilang mulai menelantarkan anaknya. Oh, karena Menelantarkan udah sibuk anaknya. dengan fame gitu ya. Sibuk. Nah, di tanggal 20 Februari 2015 ya, tiba-tiba polisi itu ditelepon. Katanya ada 3 orang ngebobol rumah mereka dan nyulik si Ernie suaminya. Jadi si Samantha itu awalnya nelpon ibunya ya kan. Ini sini di Abah ada 3 orang masuk rumah, pakai masker lah, pakai ketutup semua, dia nggak kelihatan ya kan orangnya. Terus kayak ngebawa si Ernie ini. Nah pas polisi datang, dicek nggak ada barang-barang yang hilang. Gak ada barang-barangnya hilang ya. hilang. Sehingga polisi curiga pasti motifnya Curiga, apa kalau begitu. Apa ini kok suaminya doang hilang gitu kan? Benar, maksudnya kalau yang diambil earningsnya paham gak? Tapi kalau Ernie yang dipanggil kan gua nggak Iya, paham karena kan gitu. Samantha yang punya earnings. Nah setelah diinterogasi gitu kan, kok kayaknya si Samantha ini kayak nggak konsisten gitu ceritanya gitu. Dan lama-kelamaan ngaku Zed kalau dia tuh kenal sama penculiknya. Wah. Ya kan, dicek tuh segala macem, dicek HP-nya. Ternyata ada kayak SMS-nya gitu sama penculiknya ini. Dia yang nyuruh. Ternyata dia yang nyuruh. Waduh. Jadi diculik sama 3 orang ini kan, dibawa ke hutan, kayak dipukul-pukulin dulu, terakhirnya di dor. Palae. Gitu si Ernie-nya ini. Ngeri banget ini cewek ya. Gila sih. Terus? Motifnya sih katanya demi ya nyari kayak apa ya, simpati ya. Oh, nyari buat simpati. audiens, buat naikin YouTube-nya lagi, buat naikin YouTube-nya gitu. Karena wah suami saya meninggal gitu ya. Diculik, meninggal. Wah. Pacar. Ngeri, di Amerika banyak tuh yang begitu tuh emang tuh. Dan lo tau dikasih hubungannya berapa lama? Berapa lama tuh? 99 tahun. 99 tahun si cewek ini. Cewek ini. Kalau yang Penculiknya? keculiknya 50. Oh, cewek ini lebih gede. 99. Buset deh. Gila ya? Karena yang nyuruh dia kali ya. Iya, mastermind-nya kan. Oh iya. Wah gila 99 tahun lama banget. 99 Jud. Terus anaknya kasihan banget berarti ya. Oh iya, Orang tuanya yang langsung satu udah mati, yang selesai. satu di penjara sampai mati. Udah mati. Iya kan? Kasihan banget anaknya maksud gue gitu. Iya. Kasian. Wah gila banget ya. Hadis ya. Demi popularitas gitu ya. Orang Tas berani melakukan hal yang amoral gitu ya. Anaknya 5 loh. Wah. 2 kembarnya 2 set. Benar. Ya kan? Maksudnya kalau kayak wah misalnya ada banjir Bali terus langsung bagi-bagi besoknya masih oke lah Son. Ya kan masih oke lah walaupun ada yang marah juga sih katanya Iya. dengar begitu kan. Heeh. Tapi masih oke lah. Masih oke, Ya masih kan? oke. Kalau kayak gini sih udah kelewatan Ini sih batas. udah ini kena nyawa. Bener. Ya kan? Demi simpati ya. Ini simpati. Gila. Yang selanjutnya ada seorang YouTuber juga nih Son ya kan. Oke. Dia bernama Stephen McCullough. Jadi YouTuber ini tuh memiliki subscriber sebanyak 35.000 orang Son. Lumayan. Dia berasal dari Irlandia Utara. Nah konten-kontennya itu biasanya kayak gaming-gaming gitu lah. Kadang-kadang suka live stream gitu ya. Live stream ya kan. Jadi ceritanya di suatu hari dia dituduh membunuh
pasangannya Son, yang bernama Natalie McNally. Padahal pasangannya ini tuh lagi hamil 15 minggu Son. 15 minggu. 15 minggu. 4 bulan berarti ya. Sekitar 4 bulanan lah ya. Semua ini terjadi di tanggal 18 Desember tahun 2022. Tepatnya di rumah mereka di Lurgan. Proses pembunuhan ini juga dilakukan dengan sangat brutal ya Son. Karena si Natalie ini itu nggak langsung dicekek dulu ya kan, untuk menyiksa Natalie. Habis itu dipukulin dulu dan akhirnya ditusuk sampai tewas Son. Menurut kepolisian, peristiwa ini terjadi di sekitar jam 8.52 sampai 9.31 malam Son. Panjang tuh. Dengan tetangga yang ngeklaim bahwa mereka mendengar suara teriakan di sekitar jam 9 malam. Tapi Stephen tidak langsung ketahuan Son, karena Stephen ini ternyata cukup cerdik nih. Dia menyembunyikan kejahatannya dengan membuat sebuah alibi di mana pada saat kejadian tersebut terjadi, dia tuh lagi live Son di YouTube main GTA. Tapi ternyata setelah ditelusuri lebih dalam ya, dia itu ngerekam gameplaynya sebelum hari itu Son. Jadi kayak dia main GTA dulu, direkam gameplaynya, terus pas ketika dia mau ngebunuh istrinya, dia live YouTube ya kan, pakai rekaman yang dibikin beberapa hari yang lalu gitu Son. Jadi kesannya dia punya alibi loh. Saya mana bisa membunuh orang saya lagi live. Lagi live situ. Gitu. Kan. Di dalam video tersebut dia bahkan menyisipkan pesan-pesan tersembunyi yang kesannya itu kayak dia lagi ngejek istrinya gitu. Udah gitu dia juga kayak sempat nyebut nama istrinya si Natalie dengan nada sinis gitu. Tapi ya namanya kejahatan pasti ketahuan juga akhirnya gitu kan. Jadi si Stephen ini bisa ketahuan yang pertama nih, gara-gara ada sebuah rekaman CCTV yang berhasil melacak perjalanannya dia ke lokasi pembunuhan tersebut. Dan juga ada kesaksian dari seorang supir taksi yang ngelihat dia keluar dari rumahnya Natalie Son. Jadi si Stephen ini pas ketangkap gitu ya, dia ngerasa nggak bersalah gitu. Dia bilang ya saya itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya tuh pas kejadian itu lagi minum sampai ketiduran gitu Son di rumahnya sendirian. Dia alasannya begitu. Tapi pengadilan tidak percaya gitu Son, dan akhirnya menolak permohonan pembebasan dari si Stephen ini. Dan kasusnya tetap berlanjut dengan dakwaan pembunuhan berencana. Jadi ibaratnya ini YouTuber gaming tersadis lah di dunia gitu Son, ibaratnya gitu lah. Jadi dia sengaja pura-pura live gitu ya pada saat kejadian gitu, biar orang-orang ngerasanya oh dia ada alibi nih, orang dia lagi live gitu. Padahal sebenarnya direkam dari lama gitu gamenya. Iya, ini kayaknya kemungkinan ya, kayak nggak dibeliin telur gulung sih kayaknya sih. Itu dia. Kelihatannya sih gitu ya. Kemungkinan sih gitu, dan mungkin terlalu banyak nonton sapinya Irfan Hakim gitu ya, sehingga menangis tuh yang paling baru tuh trennya tuh. Jok saya paling baru tuh. Ya kan, nggak itu setiap tahun sih kalau itu. Oh iya, itu setiap tahun harus bener. menangisi sapinya Irfan Hakim. Harus wajib, wajib itu ya kan. Benar. Tapi ini menurut gue sih unik menurut gue ya, karena biasanya kan bukan kayak direkam terus habis itu pura-pura live kan biasanya kan. Direkam terus iya kan. Biasanya kan yang direkam kan gameplaynya doang, habis itu pura-pura main sambil live dia. Iya kan? Iya kan? Kalau ini kan mukanya semuanya direkam semuanya. Iya benar ya kan? juga. Sehingga dia bisa melakukan ini hal-hal yang tidak. Pas konsep baru harusnya ya. Iya kan, kalau yang VO doang. Gameplay orang diambil terus dia pura-pura main kan. Itu dia. Nah, begitu. Kurang canggih ya. Iya benar. Makanya mungkin masih 35.000 tadi. Iya. Kalau enggak udah 200.000 kali set kok kayak gitu mainnya. Bener, dan pasti dia terlalu serius Son mainnya, sehingga gitu? bisa melakukan tindakan kriminal seperti ini gitu. Seandainya coba ada suara ketawanya Baja Bajuri, mungkin dia akan lebih santai gitu, maksud gua gitu. Ya kan? Mungkin gak sesetres itu. Nah sesetres itu sehingga harus melawan istrinya, bisa menyiksa istrinya. Kan? Lagi hamil berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan. Buset. Itulah makanya ya kan. Akhirnya jadi begitu dah dia. Parah. Oke, yang selanjutnya Siat. Kali ini gua cewek lagi. Dia adalah seorang blogger kecantikan, beauty. Tapi setelah pas gue cek ini sampai followersnya gak ketahuan, kayak langsung udah di ban total dia ini. Udah di ban. Jadi video-videonya juga udah hilang, apa segala macam. Karir udah hancur berantakan berarti. Hancur total. Bener. Nah, cewek ini bernama Alisa Anna Default. Nah, jadi kalau ini kasusnya menurut gue paling unik ya. Karena dibilang pembunuhan juga mungkin jatuhnya pembunuhan ya. Karena kasusnya ini sih, dia ini ngebuang bayi. Jadi ketika dia ada bayinya dibuang, meninggoy bayinya. Meninggoy dong. Ya kan. Jadi di tahun 2017 sama 2018 2 kali dia ini ngebuang bayinya di tong sampah. Wah. Dan dia ini ngelahirinnya, maksudnya ngelahirin di rumah sih, bukan di rumah sakit. Jadi 2 kali itu dia ngelahirin di rumah, dua-duanya dibuang ke tong sampah sama dia. Nah, jadi setelah itu dia ketahuan kan di tong sampah ya kan. Abis itu dia diadilin pas itu, tapi dia nggak datang ke persidangannya. Tapi persidangan tetap dilanjutin kan. Jatuhnya dia absente ya namanya ya kan. Absente. Akhirnya dia diadilin 40 tahun sih penjara. Beberapa orang bilang dia udah kena mental ya kan. Nah, tapi jurinya itu dari sisi hukum beranggapan dia itu nggak gila.
Jadi tetap dihukum secara normal, makanya tadi 40 tahun. Gitu. Soalnya masih kayak pas dia udah datang persidangan kan dia kayak nangis-nangis ya kan. Terus kayak bilang semoga kedepannya dia bisa dimaafkan apa segala macam. Jadi ya gitu deh, aneh. Terus dia minta maaf ke mantan kekasihnya. Bisa Bapaknya dibilang anak itu bapaknya juga? dari 2 anak itu sama. Bapaknya Nggak sama. tahu kali ya dia. Tahu. Soalnya nggak tahu nikah kali ya. juga. Mungkin Nggak diem-diem nikah. kali ya. Diem-diem lahiran Harusnya di nggak dikasih rumah. tahu lakinya jebrot. gitu ya. Tapi 2 kali loh. Wah gila banget. Suaminya agak ini juga sih. Maksudnya kan 2017 sama 2018 kan dengan cowok yang sama gitu. Oh, Masa nggak kelihatan hamil kan? Iya, emang Harusnya kelihatan ada gugurin aja gitu. Gak mau. Biar lahir di rumah. Iya. Malah Maksudnya ini. harusnya bisa nggak gugurin aja dong. Maksudnya bisa berdiskusi ya. Berdiskusi. Harusnya gimana nih gitu kan? Harusnya Nyari-nyari baiknya. support misalkan. Iya, ya kan? baiknya gimana nih gitu kan? Tapi tadi apa konten kreator apa tadi? Kecantikan. Oh beauty vlogger ya? Beauty vlogger. Kenapa emang? Gitu. Ada masalah apa dengan Enggak ada masalah kecantikan? apa-apa. Enggak ada masalah apa-apa. Enggak ada masalah apa-apa. Gitu ya. Emang agak susah di ini sih. Ya itu kontennya udah hilang semua belas. Karena kasusnya naik gitu. Iya, justru terkenalnya karena kasusnya ini akhirnya. Mungkin dia Enggak, maksudnya kecil-kecil banget. kontennya dihapus, bisa di-ban itu karena apa? Apa karena kasusnya Iya naik? kan kasusnya naik, terkenal justru karena kasusnya akhirnya. Jadi akhirnya kontennya dihapus semua. Hapus belas Sama TikTok hilang. gitu ya. Oh, YouTube ini. Sama YouTube ya. Oh iya benar, sama Mm-mm. YouTube dihapus semua ya. Ya. Gitulah ya, makanya ya maksudnya apa? Harus sangat berhati-hati lah itu ya maksudnya ya. Ketika membuat sebuah keputusan harus berhati-hati, ya kan? Yang mana nih, yang cowoknya apa yang ceweknya nih? Ya dua-duanya. Harusnya masuk di situ ya. Harusnya cewek juga ngomong juga kali ya. Hmm. Iya kan? Kan akhirnya kan jadi kasihan kan anaknya, maksudnya akhirnya di tong sampah kan? 40 tahun sih, gila sih hukumannya ya. Iya. Kekerasan anak jatuhnya. Iya, soalnya di Eropa sana sangat melindungi ini. Iya sih. Melindungi apa namanya anak-anak kecil lah gitu maksudnya. Jadi pasti hukumannya agak keras tuh. Dan pada saat keluar dia udah nggak bisa jadi beauty vlogger lagi tentu soalnya. Udah nggak bisa. Umurnya udah 50-an berarti mungkin sana kali ya. Iya, dia soalnya Iya pas kan? itu tahun 2017 itu pas dia buang itu 32 umurnya kalau nggak salah. 32 udahan. Udah 32 ya. Oh, udah umur 72 dong berarti kalau keluar ntar. Oh Iya kan, udah nggak Udah bisa jadi. Iya, udah berat. Berat. Muda-muda udah datang dari belakang nih ya kan. Nah. Yang selanjutnya ini gue ada sebuah cerita juga tentang YouTuber yang bernama Trey Eric Sessler dengan channel YouTube yang bernama Landscape Production son. Jadi si Trey ini itu dijuluki Mr. Anime son oleh fans-fansnya. Karena wibu. Karena dia suka bahas-bahas anime juga gitu loh. Oke. Dan memang ya video-video dia mostly tentang anime gitu dan konten-konten kreatif lainnya lah gitu. Pada bulan Maret tahun 2012, Trey melakukan pembunuhan keluarga yang sangat tragis son. Jadi si Trey ini melakukan hal yang di luar nalar gitu son, dimana dia menembak ayahnya, ibunya, dan saudara laki-lakinya di rumah mereka di Waller, Texas. Tentunya kejadian ini menjadi salah satu kasus kriminal paling mengejutkan di dunia YouTube son. Karena ternyata si Trey ini dianggap oleh para penontonnya sebagai sosok yang sangat ceria son. Pokoknya happy terus lah gitu ya kan. Tapi kok tiba-tiba dia menjadi Joker son ya kan. Semua fans-fansnya kaget ya kan, dan kasus ini bergulir terus. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi hikmahnya dari tragedi ini itu adalah don't judge a book by its thumbnail gitu kan. Oh, Don't judge a video by its thumbnail gitu ya. Karena mungkin di online itu dia kelihatannya seperti sangat menyenangkan, orangnya tenang, happy-happy terus. Di baliknya bisa jadi ada gangguan mental dia son, atau gila gitu maksudnya. Atau bahkan dia punya sisi gelap yang kita semua nggak tahu gitu loh. Jadi pelajaran nih buat para penonton, karena penontonnya kaget semua. Dikira loh ini kayaknya orang baik dah gitu. Jadi bisa dibilang ya ini wibu terjahat yang ada di YouTube son gitu loh. Oke, Ya kan? Dengan- villainnya ini Iya, bener ya. villain dengan persona yang sangat baik dan apa namanya menyenangkan, tapi ternyata begini kelakuannya. Gitu. Gila. Siapa tadi? Trey MBG tadi atau apa? Bukan dong. Trey Young. Enggak, bukan ada Trey, Mr. Anime. Mr. Anime. Iya, julukannya Mr. Anime. Terlalu ini kayaknya. Terus sering menonton Batosai sepertinya itu, ya kan? Sering menonton Batosai itu. Tadi kenapa ininya? Alasannya apa? Apa? Motifnya apa? Jadi motifnya si Mr. Anime ini keluarganya itu yang pertama karena dia ternyata memiliki gangguan mental yang sangat serius son. Oke. Jadi dari analisa kasusnya, Trey ini menunjukkan tanda-tanda paranoia yang luar biasa kan, dan gangguan psikologis yang sangat berat. Sebelum melakukan pembunuhan sadis tersebut, dia ini malah memiliki niat untuk melakukan penembakan massal son di sekolahnya son. Malah lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Tapi untuk melaksanakan rencana tersebut, dia merasa dia perlu membunuh keluarganya dulu son. Jadi kalau dia nggak dihentiin, selanjutnya dia mau nembak massal son di sekolah, gila banget ya. Kalau dia nggak ketangkep nambah lagi. Iya, nambah lagi.
Cada. Jadi si Trey ini juga meninggalkan sebuah pesan gitu lah, baik di dinding dan ke mesin suara dari tempat kedua orang tuanya bekerja gitu. Jadi isi suratnya itu adalah dia menunjukkan rasa bersalah yang luar biasa besarnya, dan dia bilang dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri atas tindakan yang dia lakukan, which is membunuh keluarganya itu. Gitu. Dia juga menyampaikan pesan bahwa dia itu sangat mencintai keluarganya sebenarnya, dan dia juga meminta maaf kepada Tuhan atas perbuatan yang dia lakukan gitu. Jadi dari pengakuan dan pesan-pesannya itu bisa dibilang dia ini melakukan pembunuhan tersebut itu tidak terencana gitu loh. Tapi melainkan karena dorongan psikologis aja dia melakukan hal itu gitu loh. Karena dia memiliki gangguan mental yang luar biasa gitu. Oke. Gila kan makanya kan. Iya. Di YouTube gak ada yang tahu bos, pada kaget semua makanya ngeliat kelakuannya kan. Dan ini Iya. mungkin berhubung dia masih di bawah umur berarti ya harusnya ya, masih sekolah ya. Umurnya udah 22 tahun dia. Oke. Mungkin pengen di kampus kali mungkin. Oke. Iya. Gangguan mental mungkin ya kena pengurangan juga sih, bisa jadi ya. Parah ya. Kenapa dari tadi nggak ada dari platform lain ya? Ada tadi kan TikTok kan dia Wal. Iya, cuma 2 itu doang ya. TikTok sama YouTube kan. Iya. Karena kalau di Instagram tuh mainnya nggak begitu soalnya. Mainnya nggak gitu Iya, ya? bukan apa namanya menghilangkan bodies atau menutupi bodies gitu kan, tubuh ya kan. Melainkan menunjukkan bodies dong. Nah, ya kan. Iya, Cara mainnya beda Jon. Bener. Dan iya. juga beberapa menyewakan bodies juga. Oh, ini di Dubai ya mungkin ini. Iya. Harusnya kita cari yang dari Instagram ya harusnya ya. Iya, pasti biar lengkap ada ya Facebook Harusnya gitu ya. ada sih. Facebook sih. Wow, tempatnya paling banyak gitu, Facebook. Itu. Facebook paling banyak pasti. Iya. Cuma kebanyakan mungkin kalau Facebook orang biasa juga kali ya. Tapi ya Iya. viral aja gitu di FB ya. Cuman kalau Instagram itu kebanyakan penipu entah kenapa isinya. Iya lagi. Iya kan? Iya, Bukan iya, pelaku kriminal yang membunuh. Iya. Ada juga sih. Ada. Ada. Cuma mungkin ya nggak itu Tapi nongol ya. biasanya nipu ya. Nipu kalau Instagram pasti biasanya. Biasanya iya. Karena buat personal branding apa segala kan. Sampai ada loh satu akun itu gue lihat ya. Jadi isinya kayak apa ya? Kayak lambe turah mungkin ya. Tapi ya isinya ini penipu semua gitu. Tiap Penipu postnya gitu. nge-expose penipu gitu. Tanya. Oh iya, nggak tahu gue. Jadi Ada ada jebret namanya ini, fotonya ini, akunnya ini, ya kan? penipuannya apa? Penipuannya apa, yang ditipu berapa duit gitu. Oh gitu. Terus lengkap tuh. Sampai kayak mungkin kronologinya, bukti-buktinya apa segala macam komplit. Oh iya. Ada. Followersnya banyak. Pas gue lihat sih dia kayak masih ribuan ya. Satu akun gini loh yang nge-expose ini loh. Oh iya. Jadi ya kayak ambetura lah modelnya, orang ngasih tapi bukti harus jelas gitu kan. Oh iya. Dan di tag Instagramnya dan banyak influencer juga. influencer? Banyak juga. Yang masuk Gua liat- situ. Iya. Sumpah lu. Dan gue lihat followernya lumayan banyak. Iya. Bener. Kayak sampai ada yang mungkin hampir 100.000 lah apa. Dan masih aktif sih. Masih Jadi aktif. udah di post di situ, dia di expose nih. Tapi ya kayak di Instagram pelakunya kayak nothing happen aja gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Biasa-biasa komen-komennya juga nggak kenapa-napa gitu ya. Gua nggak sampai lihat komen-komennya sih. Belum Iya. sekenal itu yang apa Instagram yang expose itu ya. Iya, masih di bawah. Oh, masih Instagram yang nge-expose Yang orang itu platform buat followersnya nge-expose belum begitu banyak. Belum. Sehingga mungkin reach-nya belum begitu jauh, jadi Iya. orang belum pada aware gitu maksudnya. Cuma kan pas gue ngeliat akun itu kan kayak penasaran siapa ya sih. Lumayan gede-gede juga followernya. Gede-gede followernya. Selebgram ada yang nipu, Son. Hah? Selebgram ada yang nipu. Kalau lihat dari konten, kalau misalnya akun itu beneran kebukti ya berarti ada sih. Berarti ya. ada gitu. ya. Dan maksudnya nggak mesti selebgram ya. Maksudnya orang-orang biasa pun diekspos itu juga. Oh, gitu. Dan kebanyakan duit arisan sih. Paling banyak gue liat duit arisan sih. Nyolong duit arisan ya. Iya, bawa kabur. Duit iya arisan sih. tuh banyaknya luar Iya biasa. benar sih. Sama ya proyek-proyek lah. Gue kalau arisan tapi nggak pernah mau gue diajak arisan. Oh gitu. Iya. Kenapa? Emang Nggak ngelihat fungsinya gue, apa fungsinya? iya sih. Lah kan duitnya dapat di depan. Kocok-kocok, zat duitnya dapat di depan kan? Terus kenapa? Ya kayak Buat apa duit di depan emang? ya kayak lu Malu butuh nggak punya duit. tabungan bro? Asik. Asik. Ya kan dapat banyak gitu Enggak lah, buat jebret. asik-asikan aja ya. Bukan orang butuh juga ya kadang ya. Emang iya ya? Misalnya nih 10 orang nih. Enggak kayak arisan-arisan yang ini kan pasti kan uangnya banyak dong yang diambil dong. Iya. Yang nipu-nipu ini. Lumayan lah puluhan ratusan lah. Oh iya. Kan bukan ini kan orang biasa juga ini. Konsepnya gini Oh gak di sih? Instagram itu ada orang biasa juga ya. Ada, Oh, iya, nggak benar-benar. mesti. Dan nggak mesti seleb. penipuannya nggak mesti miliaran Nggak gitu-gitu. nggak mesti. Oh iya. Gue salah paham tadi berarti. Iya gitu deh. Jadi buat kayak gitu ya mungkin buat kalau ada orang butuh ya udah kasih duluan duitnya gitu ya, arisan. Ini dong, Iya undi kan? dong. Iya ada yang diundi, ada yang kayak oh iya dia lagi kesusahan dikasih gitu juga kadang-kadang juga. Oh iya bisa jadi Iya ya. kasih di muka gitu. Itu gitu gak sih konsepnya? Kayak lu 10 orang nih misalkan.
masing-masing misalnya anggap 1 juta, Heeh. kumpul 10 juta nih, kocok-kocok, dar si A dapat nih 10 juta duluan gitu kan ya konsepnya. Iya. Iya, Tapi kan iya. dia nggak bisa dapat lagi besoknya. Iya dong. Ya terus buat apa gitu loh sebenarnya? Lu paham gak sih maksudnya? Ya kan 1 juta kalau dapatnya 10 juta. Tapi ya Loh, daripada ya lu kan 10 bulan harus bayar terus lah. daripada gak ada HP gimana? Gak ada HP gimana sih? Enggak, daripada lu mesti minjem duit, Enggak. gak ada HP. Enggak, ya kan, konsepnya ikut itu arisan. bukan profit. Jadi lu naruh duit, ya ntar lu dapat 10 juta, tapi lu akan bayar 10 juta itu. Tau Iya, gak iya, maksud gue? benar. Ya terus buat apa? Kalau gak ada kan bunga aja. Buat apa? Kan gak kena bunga tapi kan. Kan pinjem tanpa bunga berarti. Pinjaman tanpa bunga kan kurang lebih konsepnya. Pinjaman tanpa bunga Iya ya? dong. Ya iya sih. Iya kan? Iya sih. Itulah. Daripada Tapi lu emang mesti lu- gak ada HP terus mesti bayar bunga atau minjem orang tapi malu ya kan? Ini kan arisan. Iya kalau kepepet oke lah. Iya. Oke lah, tapi kan arisan tuh bukan berarti Ada kepepet, sih yang seru-seruan bro. juga ya. Banyak yang orang duitnya banyak di arisan, banyak kan. Sih. Artis Bukan banyak orang ya. kepepet doang aja. Iya, Artis benar, banyak benar. bro yang arisan. Nah itu kalau itu gue nggak tahu fungsinya apa tuh. Mungkin harus tanya cewek kali ya. Oh, iya. Gue gak paham lah kalau gue. Iya banyak kan cewek ya. Bahkan cewek arisan biasanya emang. Kok cowok jarang banget sih. Jarang banget sih Gue gua gak ada sih. sih teman gue arisan sih kayaknya. Nggak ada sih gue. Ada deh 1-2 lah gitu tapi sedikit banget. Generasi kita masih ada ya arisan itu. Masih ada kayaknya. Tapi sedikit lah, nggak banyak. Oke. Gitu sih. Ya Coba kan? kalian tulis di komen ya konsep ngikutin arisan tuh buat apa gitu sebenarnya. Kalau ada yang kurang dari kita tadi ya, coba tulis di komen. Maksudnya konsep ngikutin konsep ikutan arisan. untuk apa Anda Untuk ikut arisan apa? gitu? Nah, itu Coba dia. tulis di komen coba. Mungkin kita yang belum paham kali Kita ya. belum paham. Mungkin ya teman kan, karena harus saya tidak terbuka. paham untuk apa gitu Iya, kan. iya. Yang Kecuali Anda kepepet saya paham lah. Iya, Tapi kan itu diundi anyway gitu loh. Lu nggak pasti dapat uang duluan Itu gitu loh. dia. Son. kalau terakhir malah buang 1 juta. Misalkan tadi malah makin susah. makin susah ya. Iya. Bingung ya. Terus buat apa arisan? Gue gak tahu kalau gue gak pernah paham gue. Iya. Gue gak pernah paham sih buat apa. Coba deh komen Sobat Loteng nih. Lu dapat uang di muka buat apa? Ya kan lu nanti juga bisa kalau lu nabung maksudnya gitu loh. Gak tau gue gak nyampe aja sih kalau gue. Coba tuh sih komen. Dicerahkan gitu ya. Kalau Anda gimana? Setuju gak dengan arisan? Kalau gua nangkapnya pinjaman tanpa bunga masuk akal. Cuma kalau undi dapetnya terakhir ya tenan juga sih. Kan pinjaman itu kan ya lu harus dapat dong pulang dari situ. Lu paham gak? Kalau enggak bukan Kalau pinjaman enggak bukan namanya. pinjaman ya. Iya. Iya itu juga sih. Untung-untungan namanya. Bingung. Kayak duit lu tuh diputar doang gitu loh. Kayak lu kayak nabung tapi dengan skema duit diputar dan ada gacanya dikit gitu Indian gitu loh. Iya. Kayak gitu. Iya bingung sih. Dan lu gak bisa profit gitu. Gak profit sih. Inflasi iya adanya. Iya kan? Nah saya gak tahu deh tuh. Gitu. Gitu ya. Coba dicerahkan ya. Coba ya. Tulis di komen. Tapi kalau jawabannya ya buat seru-seruan aja bang ya. Terima kasih gak usah ditulis di komen. Kalau itu kita juga tahu ya. Bingung juga sih. Apa seru-seruannya tuh apa? Ya seru-seruannya karena ada gacanya. Kan ada dikocoknya. Siapa yang dapat? Gitu. Iya cok. Jadi kayak tapi halal kali mungkin gitu. Iya, Gue iya. juga paham Apa juga lebih sih. kayak ya udah biar ngumpul-ngumpul aja gitu setiap bulan Biar kita begitu ngumpul-ngumpul aja setiap gitu. bulan. Siapa nih yang dapat uangnya? Aku Iya. dapat gini. Oh bisa jadi ya kayak gini ya. Oh dapat ya udah kamu yang bayar berarti yang sekarang. Kagak Gitu lah, ya? mana enggak lah. Enggak ya? Enggak lah kan hostnya ganti-ganti juga. Mungkin biasanya ada satu orang yang kaya sih. Dia biasanya nge-host terus tuh kadang-kadang tuh. Oke. Di ibu-ibu paling berkuasa tuh ibu-ibu tuh. Iya. Kayak gitu. Nggak ngerti gue konsepnya ini. Oke yang selanjutnya Syed. Ini seorang TikToker lagi kali ini. Yes. Namanya adalah Ali Abu Labat. Nah jadi dia followernya banyak Syed di TikTok 940.000. Wah. Dan banyak sekali. kontennya itu bikin sketsa komedi Syed. Lagi-lagi komedian TikTok lagi ya, Komedian Nah. TikTok bingung juga. Jadi dia ini adalah seorang ex angkatan darat di Amerika dan juga bertugasnya di Jepang pada saat itu. Pas di Jepang itu dia ketemu sama istrinya yang sekarang namanya Ana, ya kan, orang Filipin. Udah jauh-jauh ke Jepang gak dapat Ohio Fine Shit kan? Dapatnya Pinoy Fine Shit Pinoy dapatnya. Fine Shit ternyata. Tangina Fine Shit ternyata. Tangina Fine Shit iya. Jadi pas udah ketemu itu dia menikah ya kan, bareng punya anak. Tapi emang si Ali ini dia itu bermasalah sejak dulu. Jadi dia itu dikeluarin dari angkatan darat pun karena bertengkar lah sama ada temannya lah satu ya kan. Tiap dia ngomong itu dibantu sama istrinya ini. Kadang Ana ini jadi cameo lah, ya kan, buat seru-seruan apa segala macam. Sampai akhirnya sukses, sampai pindah ke apartemen mewah apa segala macam kan. Mulai banyak duit lah gitu ya, bisa menabung apa. Nah tapi lama kelamaan entah kenapa netizen tuh ngeliat ada yang aneh gitu loh. Kayak emang si Abu Laban ini dia
pecandu Jet. Candu Ya, narkoba gitu. pecandu. Oh. Sampai kadang kalau lagi nge-live apa segala macam bener-bener kelihatan kayak orang lagi make gitu lah. Oh, Nah, lagi itu, high gitu lagi ya. high. Terus kelihatan juga kayak dia itu suka bertengkaran rumah tangga, ada pertengkaran rumah tangga di situ ya. Bahkan sampai dia marah-marahin istrinya atau apa, ada fisik dikit gitu, masuk videonya Jet. Jadi konsumsi orang-orang gitu berarti ya. Iya, Pertengkarannya terus ya. akhirnya dia si Ana ini sebenarnya mau cerai sama dia, cuma kayak takut gitu kalau anaknya yang dapat si Ali ini, ya kan, karena si Ana ini juga udah ngelaporin KDRT apa segala macam, ya kan. Akhirnya Takutnya hak asuhnya dikasih ke si Ali gitu ya. yes, karena kan yang anggapannya bisa menafkahin apa segala macam kan si Ali kan. Oh iya. Pasti lebih kuat lah. Nah akhirnya setelah berapa lama kemudian si Ali ini diusir sama Ana dari apartemennya itu. Nah ternyata ya pas diusir itu, sempat sebelum itu si Ali itu punya kunci cadangan kan emang kan. Jadi setelah keluar pun dia punya kunci cadangan masih. Nah kan dia punya kunci cadangannya tuh kan di buat apartemennya itu kan. Dia tuh nginstal aplikasi spyware gitu Set, buat ngintai di iPad anaknya. Oh, oke. Di iPad anaknya. Angkatan darat sih ya. Bener Ada juga. akses bos. Iya, kayak suatu hari pas anaknya lagi sekolah gitu, si Ana ini ngebawa temen cowoknya datang ke apartemen, ya kan, terus didengerin sama si Ali apa segala macem, ketawa-tawa lah apa segala macem. Langsung disamperin. Oh, dikirain waduh nih bawa Dikirain, cowok nih ke dalam apartemen ya kan. Itu mungkin waktu itu putusan cerainya belum ada ya kali ya. Ya kan, dibuka jeder langsung didor Set dua-duanya. Oh gitu. Kelar langsung. Gila, langsung cemburu ya pasti ya, karena Langsung marah berapa kan masih detik kan. dar gitu. Gitu. Soalnya waktu di persidangan gitu dia bilang ke bawah suasana apa segala macam ya kan. Padahal ya ketahuan baru berapa detik buka langsung jedar. Itu apa ke bawah suasana ya maksudnya gitu loh. Kan maksudnya belum tahu kan apa Tidak sih? dikonfrontasi atau Nggak apa gitu ya. dikonfrontasi. Tapi keadaan waktu itu udah cerai atau belum? Belum. Oh belum cerai. Belum. Dan dia bilangnya ya karena ada narkoba itu sih efek lah. Pada saat dia datang ke apartemen itu dia dalam pengaruh narkoba gitu Iya maksudnya dia bilang gitu ya. gitu. Oh, Dan ke bawah pantesan. suasana. Cuma ya jurinya bilang enggak, ini emang udah direncanain gitu kan. Karena datang dia langsung dor. Kan pembunuh itu ada 3 level ya kan. Yang pertama itu direncanain, first degree murder kan, second degree murder tuh gue lupa deh apa ya. Iya. Tapi intinya dia ini. Yang dia nggak ngerencanain tapi dia ngelakuin. Ya kan tuh yang kedua tuh. Yang Iya, ketiga iya. tuh karena apa ya? Lupa gue, ada yang 3 lagi. Pokoknya semakin gak direncanain gitu deh. Self defense gitu kali ya. Bukan self defense kan nggak ada ini, nyalah nggak ada hukum, nyalah self defense ya yang nggak dihukum lah. Nggak self defense tapi kayak nggak kebukti gitu. Kalau itu self defense kan susah juga. Enggak, bukan, gue lupa waktu itu diterangin juga sama dokter Stefani tuh waktu itu tuh. Oh, iya, ada iya. 3, iya ada 3. Ntar nongol di sini. Nah, itu dia, gitu. ya kan. Akhirnya dia kenanya first degree murder mungkin ini ya. Iya, karena dia nggak ngebantah kalau dia ngebunuh. Iya, kayak udah jelas gitu kan. Terus dia juga pas setelah Oh, yang ketiga tuh nggak sengaja ngebunuh. Misalnya lu berantem sama orang nih, Jedar. tahu orangnya mati. Iya. Nah, itu third degree murder tuh. Itu misalnya dia. Nggak usah ditongolin di sini. Oh, Iya, saya sudah pintar. misalnya pas nonjok jedar gitu, set, taunya kena ujung meja gitu, dia langsung kelar gitu misalnya. Iya, nggak sengaja Nggak kan. sengaja. Third degree murder. Iya. Nah itu anehnya, agak aneh juga karena si Ali pas selesai ngebabat itu dia nelpon ibunya kan. Kayak aduh gimana nih, set, terus difotoin gitu dua-duanya. Si Apa Ana sama cowoknya itu difotoin kasih ibunya. Gimana tadi? Setelah dia ngebabat itu, dia langsung ngubungin ibunya gitu. Kayak Ibunya si ibunya Ana. si Ali. Oh, si Ali. Ibunya si Ali, dia kayak jadi curhat gitu. Saat ini abis ngebunuh, terus difotoin buat kasih ke ibunya gitu. Mayatnya. Ibunya langsung pingsan ya. Pingsan si ibunya sih. Tapi agak berat sih emang kalau ex military di Amerika, udah banyak ceritanya sih. Iya. Agak berat emang, iya kan? Berat sih emang, traumanya luar biasa sih. Parah. Makanya kan biasanya disediain psikolog kan, abis pulang dari battle tuh harus ke psikolog dulu berapa kali. Iya, untuk iya. mempersiapkan penyesuaian jadi sipil lagi kan gitu kan. Gitu kan biasanya kan. Oke deh kalau gitu, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian suka ya dengan special edition hari ini. Kalau kalian punya usulan special edition episode selanjutnya, langsung aja tulis di komen di bawah. Kita bakalan baca semuanya ya kan. Yes. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan kabulkan permintaan kalian. Nah, karena ini hanya khusus di komen aja ya, nggak di vote di tempat lain ya ini ya. Yes. Kita khusus ngambil di komen aja. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah kan, itu ada Respect Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, jangan lupa untuk member ada server khusus untuk kalian di Discord. Jadi kalau nggak join Discord rugi kalian. Oke, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.